welcome back again to my channel, and this is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone, I bring you with me. Hai Mistika. Hai Mistika, gimana kabar? Alhamdulillah baik Mister, masih bisa di sini bersama Mister. Alhamdulillahirobbilalamin. Nampaknya sedang kurang sehat nih. Iya, aku lagi flu. Sekarang kan lagi musim flu ya di sini ya Mister ya. Kita yang hidupnya nyaman, tidurnya nyenyak, makanya semua terjamin pun bisa sakit flu seperti ini. Benar sekali. Apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di sana yang sedang di tengah musibah dan bencana, yang belum mendapatkan titik terang juga bagaimana nasib dan kehidupan mereka untuk esok hari pun seperti itu Mistika. Benar sekali Mister, apalagi after banjir ya, itu pasti banyak sekali wabah penyakit. Yes, betul. Wabah penyakit, kemudian apalagi kurang suplai makanan, kurang suplai minuman, air bersih, terlebih lagi Mistika, obat-obatan juga. Bener. Karena saat ini rumah sakit sudah mulai beroperasi alhamdulillah, tapi memang obat-obatan yang kurang seperti itu. Iya, karena obat-obatan itu sangat penting ya. Betul. Maksudnya karena pasti banyak sekali penyakit setelah banjiran. Betul, teman-teman juga yang saudara-saudara juga di sana mungkin yang kurang sehat seperti itu. Nah, Mistika masih berlanjut cerita kita ini, Mistika, cerita yang masih memilukan juga. Datang dari tanah Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena bencana dan dilanda bencana, yaitu ada kabar ya mereka di sana sedang seperti itu Mistika, tapi orang-orang lain itu nampaknya masih belum menunjukkan keseriusan mereka. Oh, masih soal birokrasi ya. Soal birokrasi, selain birokrasi, ini lebih ke hati sih Mistika, lebih ke hati nurani. Gitu, orang-orang nampaknya tidak menggunakan hati nurani lagi. Hati dan nurani itu semacam aksesoris aja untuk manusia gitu, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Wow, makin sakit deh makin kayaknya. Sakit Mister. banget untuk berita yang akan kita dengar kali ini Mistika. Everyone, without any further ado, here is the video dan the informations. 1, 2, 3. Oke, ini ada sebuah kabar Mistika, artis dan influencer yang buka dana untuk bencana kemudian ditegur oleh Menteri Sosial. Sebaiknya izin ke pemerintah terlebih dahulu seperti itu. Harus izin. Kita nyumbang harus izin. Kita mau menggalang dana. Kita menggalang dana. Wah, kan banyak influencer dan selebriti juga itu membuka open donations gitu kan. Kemudian banyak banget tuh, ada yang dapat 10 miliar, 7 miliar, bermiliar-miliar dan langsung ke korban bencana. Tapi oleh Departemen Sosial itu katanya izin dulu ke kami, izin dulu ke Kementerian Sosial seperti itu. Ini lanjutannya. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu ya izin dulu, ya izinnya bisa dari kabupaten, dari kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor seperti itu. Gimana ya Mister? Jadi kayak makin panjang nih prosesnya untuk menggalang dana, untuk menyumbangkan dana-dana tersebut. Sebelah sana orang untuk bertahan makan, untuk bertahan hidup pun mereka bingung untuk besok mau makan apa. Sedangkan mereka yang ada di Departemen Sosial atau memiliki jabatan masih sempat-sempatnya mengeluarkan kebijakan seperti ini. Seperti itu. Kalau langsung mereka sampaikan dan donasi tersebut, kan banyak daripada pejabat-pejabat kita yang mengatakan oh itu belum penting, oh belum besar, jadi nggak usah dulu. Rakyat turun sendiri ya, para influencer ini ya. Betul, karena influencer ini jadi mereka memiliki idea, mereka memiliki platform, jadi mereka mengumpulkan donasi dan mereka akan langsung terjun, dan itu terbukti banyak sekali influencer kita langsung terjun menemani masyarakat yang terkena bencana seperti itu. Sedangkan pemerintah kita masih sibuk memberikan statement seperti ini. Iya, tapi Mister bayangkan kalau para influencer ini mendapatkan dana sekitar sampai ratusan juta, miliar, betul. Terus Kementerian Sosial ini fungsinya apa, Mister? Nah, itu makanya. Apakah rakyat sekarang sudah tidak percaya lagi? Nah, itu makanya kan kemarin itu pernah video sebelumnya kita mereaksikan bagaimana Kementerian Sosial atau Dinas Sosial meminta kepada setiap influencer untuk drop barang-barang yang mereka dapatkan ke Dinas Sosial. Drop aja ke sini biar nanti kami yang menyalurkan. The thing is, pertanyaan sampai nggak? Oke, kalau sampai alhamdulillah, tapi kapan sampainya seperti itu?
hal semudah ini pun mereka perpanjang seperti itu. Boleh dari lewat kabupaten dulu, lewat kota dulu, ataupun lewat kementerian. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Oke, berikutnya. Ini belum apa-apanya Mistika atau kabar-kabar yang lain selanjutnya mungkin lebih menguras hati kita. Oke, Ketua DPD dukung tolak bantuan asing untuk atasi bencana Sumatera. Harga diri bangsa kita tinggi. Halo Pak, rakyat Bapak sendiri loh yang minta sampai ngetek. Yes, kan? betul. Terus mau gimana? Nunggu kelaparan dulu, nunggu Betul. sampai nggak bisa berbuat apa-apa dulu. Ya Betul. kan? Ini rakyat sendiri loh Pak yang men-tag atau mention Bapak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia saat itu. Bagaimana ini? Kenapa sampai dia di-tag? Karena selama 5 hari Bapak saat itu dia belum mendapatkan apa-apa. Kiriman dari Jakarta, kiriman dari pusat belum mereka terima selama 5 hari. Bagaimana ini? Setinggi itukah harga diri bangsa kita ini sehingga kita menolak bantuan asing? Harga diri siapa sebenarnya? Bangsa atau siapa yang benar-benar menolak bantuan asing ini? Sedangkan Gubernur Aceh pun Mistika open arms untuk menerima donations dari negara mana saja yang ingin memberikan donasi ke daerah mereka. Saking daerah mereka benar-benar memerlukan bantuan tersebut. Tapi lihatlah birokrasi, ketua DPD nggak usah terima bantuan asing. Harga diri bangsa kita tinggi. Ya Allah. Gimana ya rasanya? Aduh, empatinya kayak misalnya orang lagi kesusahan. Itu dia Mistika. Mengetuklah segala pintu, tapi ternyata yang terketuk siapa? Iya, yang terketuk ataupun yang membuka pintu adalah orang asing malah kan. Itu yang membuat orang-orang ini benar-benar berharap bantuan orang asing. Harusnya berpikirnya bukan harga diri bangsa, Betul. tetapi lebih membuka diri. Bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan bantuan atau sigap cepat dalam menangani bencana. Betul. Kenapa lebih fokus ke harga diri bangsa, Pak? Fokusnya ke sana. Orang-orang, ya Allah, Pak, I wish you were there. Coba ke sana, Pak. Keterlaluan kalau Bapak nggak sampai menangis apabila datang ke sana. Ya Allah. Apa ini? Terharu 8 hari istri hilang, tertimbun longsor, suami terus kumandangkan azan di tempat pertemuan terakhir mereka. Hayya alal falah itu artinya mari kita menuju ke kemenangan Mistika. Insya Allah syahid, insya Allah syahid. Harusnya nih ya para pemerintah kita yang lihat yang kayak gini nih. Ini yang harusnya mereka lihat. Ngapain mereka pertimbangkan harga diri bangsa kita? Lihatlah bagaimana orang ini benar-benar memerlukan bantuan Mistika. Ya. Mereka tanah nggak rata tempat mereka berdiri. Istrinya di situ tertimbun 8 hari dia nungguin. Tidak ada kabar-kabar baik tentang istrinya. Ditemukan mungkin dalam bentuk mayat, mungkin atau masih hidup. Gimana kondisinya? Tidak ada kabar. Dan akhirnya dengan seikhlas dia melantunkan azan. Karena sudah menunggu 8 hari, it's quite impossible untuk dia datang kembali gitu Mistika. Dan itu adalah mungkin rasa sayang yang terakhir kali yang bisa dia tunjukkan. Titik terakhir ya. Wow, luar biasa. Aku Bukti cinta seorang suami kepada istri yang terakhir kali. Aku mengantar kepergianmu dengan azan, mungkin seperti itu Mistika. Ya Allah, insya Allah semoga mereka suatu saat bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik, insya Allah di surganya Allah nanti. Insya Allah syahid, amin, Allahumma amin. Yang kayak begini Mistika. Nah ini lagi aku baca. Oke, coba kita lanjutkan ya Mistika ya. Gak punya nurani, bencana masih melanda, penebangan kayu tetap berjalan di kawasan Danau Toba. Astagfirullahaladzim. Aduh, tidak berkaca dengan bencana-bencana yang terjadi.
Oh my Astagfirullahalazim. Aku sedih lah, Mister ya. La Aku ilaha sedih illallah. banget. Itu Tuh, aku bilang tadi, sedihnya Mustika, silakan. kita sebagai seorang guru, kita mengajarkan kepada siswa-siswa kita harus menjaga lingkungan. Bagaimana cara merawat bumi ini? Salah satunya adalah dengan menanam pohon. Betul. Salah satunya caranya adalah dengan menjaga hutan tetap lestari, tetap ada. Tapi ternyata generasi-generasi yang di atas para Betul. penguasa Tidak tersebut memberikan contoh. tidak memberikan contoh yang baik, Betul, tidak memberikan contoh yang tidak real ya kepada rakyat. Ya, betul. mengaplikasikannya. Kita diajarin tentang SDG program dari mereka, SDG, kemudian diturunkan ke sekolah-sekolah. Benar. Tapi apakah mereka melakukan SDG, Tuh, kita lihat, sustainability dan lain sebagainya? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini orang masih benar-benar nggak bisa menemukan tempat tinggal, keluarga pun masih belum utuh bertemu, belum bisa makan, mereka masih lanjut, Mistika. Ini hati dan nurani pemimpin dan aparat ini kemana? Itu yang aku tanyakan di sini. Makanya awal video tadi aku bilang, orang di Indonesia tuh mungkin saat ini tuh hati nuraninya hanya sebagai aksesoris aja, pelengkap sebagai manusia, sebagai jasad hati nuraninya aja, tapi tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya, Mistika. Iya Ya sih, Allah. jadi intinya semuanya tuh kayak butuh uang. Pokoknya segala sesuatu yang ada di dunia Itu. harus dikeruk, Betul. diambil, tak No matter peduli what the apa condition yang is, akan bener. terjadi, Apa orang efeknya. rasakan, Bener. masa bodoh. Ini baru hitungan hari loh bencana Betul, baru betul. terjadi yang luar biasa Betul, seperti betul. itu, dan masih Betul. aja You know what, bener. kebangkitan. Egoisan Indonesia ini tidak menerima bantuan asing ini, Mistika, disorot oleh media asing, you know. Banyak media asing yang langsung turun ke sini, turun datang ke Aceh, datang ke Sumatera Barat, datang ke Sumatera Utara. Mereka langsung memberikan pemandangan yang sebenarnya yang terjadi, view yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi benar-benar mengungkapkan sombong sekali Indonesia untuk menutup diri mereka dari bantuan asing. Itu orang lain image-nya seperti itu, padahal ketika kita menerima bantuan asing kan kita harus transparan. Benar. Ada auditnya gitu. Pasti. Tapi itulah yang sebenarnya pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat ini hindari untuk terjadi, adanya audit Oh my gosh. atas apa yang terjadi dan mengusut-usut itu punya siapa, duitnya lari kemana, kenapa bisa ditahan sampai tidak 5 hari belum ada apa-apa. Serem banget. Yes, itu terjadi apabila kita open donations untuk international. Serem banget. Serem. Iya. Itu mereka hindari. Oke, coba kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini belum ke main. Ini belum ke puncak Ini daripada udah sakit permasalahan. loh aku Ini belum sebenarnya. ke Kamu puncak. sampai meneteskan Iya. air mata. Ini teman-teman belum ke puncak permasalahannya ya. Tunggu aja. Astagfirullahaladzim. Oke, banyak sekali. Ini Oke. adalah puncak permasalahannya. 80 ton bantuan hilang. Gubernur Aceh Mualim minta Kapolda dan Pangdam turun tangan. Kemana? 80 ton loh. 80 ton bantuan yang diberikan untuk Aceh Wow. hilang. Loh, kok bisa? 80 ton tuh Seperti banyak apa banget. penjelasannya? Here we go. Oh my gosh. Kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi tentu di lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Ini gubernur yang Kita bilang. turunkan semua di Benang Meriah. Dan banyak donatur yang menyumbangkan. Tapi yang seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ yang tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Benang Meriah supaya dengan seadil-adilnya ya, membagi sembako. Karena kita tahu bahwa Benang Meriah tempat mereka hantar karena di situ ada bandara yang boleh kita gunakan. Jadi seperti itu Mistika. Donatur ini memberikan bantuan ini ke lokasi yang benar-benar tertimpa bencana. Dan lokasi itu pun dekat sama bandara. Jadi dropnya di situ dong. Oke. Drop semua bantuan di situ. 80 ton lebih. And then rakyat nggak menerima apa-apa. Tapi bantuan di situ hilang.
ternyata tidak tepat sasaran. Terus kemana bantuannya? Diberikan orang lain yang tidak seharusnya mendapatkannya. Tidak tepat sasaran. Wah, egois banget. Sedih loh ini. Nah itulah mistika ampun. itu. Hilang dalam tanda kutip, bukan hilang tidak tahu di mana. Hilang ke alamat palsu, alamat yang salah, ke tempat yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan tersebut, dan ditegur oleh Gubernur Aceh. Oh my god, makin serem ya Mister. Makin serem Orang-orang ini kok banget. makin egois Benar ya. Mistika. Udah lihat video-video yang viral bagaimana dampak bencana tersebut. Betul. Itu sangat luar biasa, banyak orang kehilangan sanak keluarga, bahkan sudah tidak punya rumah. Terus sekarang bantuannya hilang dan mereka tidak mendapatkan bantuan. 80 ton Mistika. Disalahgunakan pula Itu kan. banyak banget. Iya. Dibuat apa? Astagfirullahaladzim. Ditimbun pun itu akan rusak gitu maksud aku. Itu banyak banget 80 ton. Astagfirullahaladzim. Membuktikan lagi-lagi Mistika kualitas manusia kita. Aduh, aku serem loh kalau kayak gini. Membuktikan Kenapa sih lagi kayak gitu banget? kualitas manusia kita seperti apa. Aduh. Mungkin Mistika seperti inilah kalau misalnya kita tidak benar di dalam memberikan pendidikan kepada rakyat kita. Benar. Kita selalu fokus pendidikan kita ke akademik. Oh. Pintar, jadi orang pintar, Benar. jadi orang pintar. Ketika dia sudah menjadi orang pintar, dia lupa kalau dia punya hati nurani. Empatinya ya. Itulah salahnya ketika kita hanya fokus ke pendidikan yang ingin produce atau membentuk manusia yang pintar tanpa memiliki hati dan nurani. Buktinya semua pemimpin kita, I guarantee mereka pintar. Lulusan luar negeri, lulusan universitas ini itu. Tapi lagi-lagi ada nggak hati nurani? Ada nggak mereka memiliki belas kasih, empati, simpati, etika, adab, moral? Sekarang kita bisa lihat benar-benar bagaimana itu semua jauh lebih penting daripada cuma masalah pintar otak. Pintar otak bisa dicetak, tapi ternyata yang lebih kita perlukan untuk memilih pemimpin adalah orang yang punya hati nurani. Dan salah besar kalau sekolah-sekolah kita saat ini hanya titik atau fokus dan titik beratkan pada menciptakan orang-orang yang pintar Mistika. Benar sekali Mister. Pemimpin kita nggak ada hati nurani, rakyat kita nggak ada hati nurani, karena itu yang kita alami selama ini. Jadi orang pintar, jadi orang sukses karena pintar, jadi orang hebat karena pintar, jadi orang hebat karena pintar bisa jadi karena dia licik. Aduh, serem banget. Ya Allah. Memangnya gimana pokok penting ini juga membuktikan dari pernyataan Mister tadi, dimana kalau misalnya kita sebagai pengajar juga, sebagai pendidik juga, kita harus benar-benar membangun empati antar siswa, empati antar manusia. Itu yang sangat jarang sekali Mister kita lihat di zaman sekarang. Nah buktinya sekarang terbukti kita manusia ataupun mulut kita adalah salah satu mulut yang paling jahat di Southeast Asia. Mulut netizen kita, mulut adalah mulut yang paling jahat di Southeast Asia. sekarang kayaknya bukan mulut deh Mister, jempol. Iya itu Ya kan, makanya. Jadi jempolnya lincah banget. terbukti gitu loh. Jadi mereka suka aja ngomong, suka aja pintar dalam bual-bual. Tapi ketika masalah empati, masalah hati nurani, itu kita nomor sekian. Kita nggak ada di situ Mistika. Dari pemimpin kita hingga ke rakyat kita. Buktinya apa? Jelas sekali di kejadian banjir 2025 ini membuktikan kita tidak ada di titik di mana pemimpin dan orang-orang kita dan masyarakat kita memiliki hati nurani. Mungkin ini teguran juga sih Mister buat kita, ya kan. Dengan bencana ini semoga empati kita juga lebih dibuka semua aib-aibnya, dibuka semua belang-belangnya dari masyarakat kecil sehingga top of the top. Dibuka juga, semua. Berarti ini juga sebenarnya bagian dari refleksi kita ya di akhir tahun ini ya Mister. Betul sekali. Ya. Semoga bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya Allah. Sedih loh. Sedih banget ya Allah. Oke everyone, itu aja mungkin yang bisa kita share kepada ini. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. By the super much love from us in Indonesia. Thank you so much Malaysia for being the very first country to help Indonesia. And Indonesia bisa lebih baik lagi. Amin. Bye everyone. Assalamualaikum.